Alat ini terlihat seperti komputer dengan layar yang sangat kecil. Atau mungkin terlihat hanya seperti sebuah TV dengan ukuran yang sangat kecil. Yang jelas alat ini bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah osiloskop yang bisa membantu pekerjaan kita. Penasaran seperti apa? Ikuti terus videonya di sini. Sebelumnya video ini disponsori oleh PCBWay.com, di mana tempat ini adalah tempat yang akan kita gunakan untuk mencetak project kita di video ini. Jadi di PCBWay kalian bisa mencetak desain PCB kalian, atau kalian juga bisa memesan jasa percetakan 3D. Itu ada 3D printing, CNC, bahkan injecting molding pun juga ada. Atau kalian yang males untuk nyolder, kalian juga bisa disolderkan alatnya di PCBWay.com. Langsung aja kunjungi websitenya. Nah teman-teman, display yang tadi itu adalah tabung katoda yang saya ambil dari viewfinder camcorder jadul. Jadi ini warnanya hitam putih. Ya memang benar ini bisa digunakan untuk display seperti TV, display seperti komputer, dan segala macam gitu ya. Tapi di sini saya akan memodifikasi display katoda ini, tabung CRT ini gitu ya, yang saya akan hubungkan ke Arduino Uno. Sehingga tabung CRT yang ukurannya mini ini nanti bisa menampilkan grafik seperti osiloskop. Nah bahan-bahan yang diperlukan hanya sebuah Arduino Uno saja, atau jika ada Arduino Nano juga nggak masalah. Hubungan resistor pada Arduino kalian bisa lihat di skematik yang linknya ada di keterangan video. Kalian bisa lihat, dengan menyalakan Arduino Uno yang sudah terprogram, kita sudah bisa menampilkan display layaknya seperti osiloskop yang ada di pasaran. Namun dengan konfigurasi komponen yang sangat sederhana ini, teman-teman bisa lihat grafik yang ditampilkan itu kurang stabil. Dan bentuk gelombangnya pun juga masih acak. Mungkin untuk display seukuran kecil ini kita bisa membuat sebuah project display CRT jam gitu mungkin. Untuk teman-teman yang tertarik menampilkan grafik atau tulisan di tabung TV, kalian bisa cari referensi di Google dengan mengetik TV out Arduino. Silahkan cari library-nya. Oke, untuk osiloskop, apa sih fungsi dari osiloskop? Saya sendiri menggunakan osiloskop di beberapa proyek elektronika saya, atau juga biasa saya gunakan untuk membantu dalam hal perbaikan. Jadi di sana kita bisa melihat grafik dari tegangan yang kita ukur. Misalkan DC murni yang seharusnya lurus, ternyata ada ripple gelombangnya, itu menandakan bahwa di sana tegangannya tidak stabil. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya osiloskop itu harganya sangat mahal. Jadi karena mahal, mungkin kita bisa menggunakan LCD OLED seperti ini yang harganya mungkin cuma 30 ribuan, tapi bisa menampilkan grafik yang cukup terang, lebih terang daripada tabung CRT tadi gitu ya. Rangkaiannya juga simple banget, kita hanya memerlukan satu buah Arduino, Uno atau Nano pun nggak jadi masalah. Dan ini karena komunikasinya I2C, kita hubungkan cuma 2 kabel saja ke Arduino. Sisanya adalah VCC dan GND. Nah untuk codingnya teman-teman bisa download link yang ada di keterangan video. Kalian bisa upload programnya ke Arduino dulu, baru kita nyalakan. Nah seperti yang teman-teman bisa lihat, grafik pada LCD ini lebih jelas daripada tabung CRT ukuran mini yang tadi. Nah ini sudah kelihatan seperti osiloskop beneran, cuman dia grafiknya masih nggak jelas ya. Ini kita tes untuk levelnya, kita bisa jumper dari pin analog 0 ke 3,3 volt, maka teman-teman akan lihat garis lurus jika tegangannya itu DC murni. Ini adalah sinyal 3,3 volt, dan untuk 5 voltnya pastinya grafiknya akan full ke atas. Lalu GND akan dia drop ke bawah. Nah display osiloskop yang ini datanya nggak lengkap banget kan. Maka dari itu kita di website arduino.cc kita cari referensi untuk firmware atau software osiloskop yang lebih komplit lagi. Di sini teman-teman bisa klik yang sama ya, yang sama menggunakan LCD OLED I2C seperti ini. Nah ini artikelnya bisa kita lihat.
kebetulan juga menggunakan LCD OLED yang sama. Jadi kita kalau drop ke bawah, kita bisa lihat komponennya itu yang digunakan sedikit banget. Arduino Nano, LCD, tombol, dan beberapa komponen pendukung lainnya. Di sini juga kita diberikan penjelasan yang sangat detail bagaimana cara perakitannya, komponen apa saja yang benar-benar digunakan, dan penjelasan dari osiloskop itu sendiri. Bahkan sampai video percobaannya pun juga ada di sini. Jadi tenang aja, codingnya semua di-share lengkap di sini, jadi teman-teman tinggal copy aja. Bahkan juga skematiknya dengan detail dijelaskan di sini. Nah, sebelum kita menggambar desain PCB-nya, ada baiknya kita mencoba dulu codingan yang tadi diberikan oleh Arduino.cc ini gitu ya. Jadi kalau sudah berhasil codingannya, baru kita membuat desainnya. Di sini saya sudah upload codingnya dan kita bisa lihat grafiknya jauh lebih baik dari coding yang sebelumnya. Coding sebelumnya itu tidak ada data-datanya, tidak ada angka-angkanya, hanya bentuk grafik saja. Kalau sekarang dia sudah lengkap detail dengan pembacaan tegangannya. Tapi ini karena rangkaiannya masih sangat sederhana, jadi pembacaannya masih kacau. Kita belum memasangkan resistor pembagi tegangan dan segala macamnya. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan buat gambar desain PCB-nya. Saya di sini menggunakan software Eagle PCB. Teman-teman bisa menggunakan software PCB lainnya gitu ya. Nggak harus Eagle, cuman saya karena sudah nyaman aja di Eagle, kita menggunakan Eagle PCB aja. Jadi saya sudah menggambar desain layoutnya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ini adalah desain untuk LCD-nya. Saya tidak menggunakan modul LCD I2C, melainkan saya menggambar ulang layout dari modul LCD I2C-nya. Jadi nanti LCD-nya aja tanpa PCB-nya gitu ya. Lebih ringkas ini ya teman-teman. Nah, karena menggunakan I2C, di sini datasheet-nya kalau pakai I2C harus menghubungkan pin 19 dan 20. Nah, itulah gunanya kita membaca datasheet. Jadi kita menggambar skematik dari pembacaan datasheet gitu ya. Untuk mikrokontrolernya juga sama ATmega328 dan konfigurasi tombolnya pun saya tidak ada merubah, sama seperti rangkaian skematik yang tadi. Cuman di sini saya menambahkan rangkaian charger baterai TP4056. Gunanya untuk apa? Biar nanti osiloskop saya itu portable, bisa dicas, ada baterainya. Nah, ini untuk regulator LCD-nya 3,3 volt. Nah, untuk desainnya teman-teman bisa lihat, ini ukurannya sangat kecil sekali. Kalau teman-teman bisa lihat itu ya, ini kita hilangin beberapa layer dulu. Nah, LCD-nya itu nanti bakalan disolder di bagian belakang, di layer yang biru ya. Kelihatan itu kaki-kaki untuk LCD-nya ya. Jadi gambar layout ini ada 2 layer, bagian atas seperti ini, dan sebagian besar komponennya itu ada di bagian bawah. Nah, gimana caranya nyetak di PCBWay gitu ya. Jadi kita tinggal klik file cam processor. Nah, di sini adalah tugasnya untuk mengubah dari file Eagle PCB menjadi file Gerber gitu ya, atau file yang bisa diterima oleh mesin PCB-nya. Di sini kita gunakan yang ini. Lalu di setiap poinnya ini teman-teman lihat dulu gambar-gambarnya, ada yang salah nggak gitu. Kalau ada yang salah, nanti teman-teman bisa hilangkan mana layer yang nggak diperlukan. Seperti ini misalkan ada tulisan-tulisan yang mengganggu seperti ini, kita tinggal matikan saja layer yang tidak diperlukan. Kita bisa klik dan hilangkan layer yang tidak diperlukan. Maka gambarnya akan bersih seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik aja proses job di bawah ini. Dan simpan dimanapun, jangan sampai lupa gitu ya. Ini karena sudah, kita tinggal tumpuk aja, overwrite aja. Dan kalau sudah, kita tinggal open filenya, maka file untuk dikirimkan ke pabrik PCB-nya sudah ada seperti ini. Ini teman-teman bisa send dulu ke zip atau di zipkan gitu ya, sebelum kita kirimkan ke pabrik PCB-nya. Nah, untuk melihat sebelum dicetak, kita bisa lihat di online Gerber viewer-nya PCBWay. Jadi tinggal buka websitenya, teman-teman tarik tadi yang filenya sudah menjadi zip gitu ya, ke website yang tadi. Sampai lupa nih. Jadi tinggal drag and drop aja. Ini kebetulan saya sudah ada file zipnya, tinggal tarik aja. Lalu teman-teman akan lihat bagaimana bentuk PCB teman-teman sebelum dicetak. Nah, ini dia. Ini bentuk PCB saya.
Jadi bentuknya kayak gini, LCD-nya ada di sana dan komponen di bagian bawahnya seperti ini gitu ya. Jadi bisa disimulasikan juga kayak X-ray gini, atau kita ingin mensimulasikan warna lain. Bisa teman-teman. Jadi kalau warna merah dia bakalan seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman mau cetak PCB-nya, itu tinggal klik aja tombol di bawah, Get an Instant PCB gitu ya. Jadi tinggal klik, maka kita langsung bisa mengetahui estimasi biaya yang kita keluarkan untuk mencetak PCB-nya. Teman-teman bisa lihat 5 keping PCB yang dikerjakan cuma 24 jam aja, $5 bayarnya. Kalau kita ubah kuantitinya menjadi 10 keping PCB, itu juga bakalan tetap $5 aja teman-teman. Yang mahal mungkin pengirimannya ya. Jadi pengirimannya saya di sini pakai DHL. Karena pengirimannya dia itu biasanya 3-4 hari atau paling lama 5 hari lah gitu ya. Kita bisa lihat di sini saya sudah mencetak beberapa hari lalu dan saya di sini memilih warna hitam. Kita bisa lihat di view filenya di sini ya. Jadi saya pilih warna hitam biar keren aja. Kalau kita lihat tracking logistiknya itu teman-teman bisa lihat. Saya sudah yakinkan kurang dari 1 minggu itu sudah sampai di Bali, di Denpasar, Bali gitu ya. Coba kita lihat. Pengerjaannya 24 jam gitu ya. Jadi nggak sampai sehari dia sudah jadi PCB-nya. Lalu dikirimkan pada tanggal 22 kalau nggak salah. Kita coba lihat. Nah ini dia. Jadi tanggal 22 dikirim dan ini tanggal 26 sudah sampai di Denpasar, Bali. Seharusnya sih hari ini sudah sampai gitu ya. Dan nanti mungkin setelah PCB-nya sampai saya akan rakit dan lihatkan di teman-teman di video berikutnya. Tapi yang jelas di sini firmware-nya atau codingnya itu kita harus pastikan dulu bahwa ini sudah benar-benar nyala gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat, grafiknya sudah ada, LCD-nya sudah muncul, dan data-data angka-angka juga sudah diperlihatkan dengan jelas di sini. Jadi kalau misalkan firmware-nya atau codingnya nggak nyala, jangan gambar PCB dulu, jangan dicetak PCB-nya dulu gitu ya. Jadi bikin prototipe-nya dulu, baru kita merancang desain PCB-nya. Mungkin nanti yang bakalan rumit adalah menyoldernya teman-teman ya, karena teman-teman bisa lihat tadi komponennya kecil-kecil banget dan sangat mepet saya buat. Mungkin di video selanjutnya saya akan buatkan video tutorial bagaimana menyolder komponen-komponen yang posisinya agak sedikit rapat. Ya itu nanti di next video. Jadi tunggu aja di channel YouTube Ahna Agung Dwi Arsana. Mungkin sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk osiloskop mininya. Oke, sampai jumpa.